Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alex. Guys, semoga hari ini kita tetap menjalankan dzikir sir. Dan termasuk semoga kita masih tetap menjaga sirul asrar. Oke? Guys, saya akan mengupas yakni soleh. Yang dimaksud anak atau orang soleh itu yang bagaimana, guys? Ternyata setelah selidik demi selidik dan cari tahu, ternyata hanya kita orang yang soleh dan solehah, yaitu orang yang wirid di dalam hati, orang yang dzikir di dalam hati. Enggak tahu itu dzikir Allahu Allah atau la ilaha illallah dalam hati, di hati dirasakan dengan nafas dan sudah tidak main akal lagi. Ternyata seperti itu, guys. Akal tinggalkan dulu, anggap saja akal dibalik. Kalau sudah nggak pakai akal, itu namanya ilmu gendeng. Seperti itu. Bersyukurlah buat kita semua, bagi yang menjalankan sirul asrar, ternyata kita merupakan salah satu orang-orang yang soleh. Apa manfaatnya yang orang yang soleh? Yuk kita kupas yuk. Ternyata dzikir sir atau dzikir sirul asrar yang kita laksanakan sepanjang masa, tidak henti-hentinya, itu ternyata kuncinya adalah kita selalu mengenal Allah dimanapun kita berada. Tetap Allah dan Allah dan Allah. Akhirnya apa? Di hati kita tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan lain kecuali Allah. Kalau diarabkan bagaimana? La ilaha illallah. Mantap, guys, ternyata la ilaha illallah ini. Ayo kita kupas yuk, la ilaha illallah. Allah menciptakan makhluk yang namanya surga. Surga buat siapa? Surga adalah buat orang soleh. Yang soleh yang bagaimana? Yang tidak lepas menjalankan sirul asrar dan selalu ingat hanya Allah, la ilaha illallah. Hanya yang diingat itu la ilaha illallah. Kuncinya lagi la ilaha illallah. Kita sering dzikir la ilaha illallah. Jaminannya surga makhluk yang diciptakan Allah. Begitu juga sebaliknya. Allah menciptakan makhluk yang namanya neraka. Buat apa? Buat yang jauh dari la ilaha illallah. Imbang bukan? Barang siapa yang sering ingat dan melakukan dan selalu la ilaha illallah, jaminannya melakukannya yaitu surga. Dan yang jauh dan tidak ingat lagi, jaminannya neraka. Setelah yang Maha Hidup menciptakan surga dan menciptakan neraka, maka sebagai tes-tesan adalah diciptakanlah bumi. Bumi diciptakan untuk masa-masa ujian kita. Makanya ada yang bilang, mung mampir ngombe. Terciptalah bumi dan seisinya, fasilitas yang ada di bumi adalah sarana untuk tes kita, sarana tes
Jangan enak-enakan guys di bumi. Kita adalah berada di tes-tesan, ujian, masa ujian. Lokasi ujian bumi sudah ada. Sekarang tinggal pengawasan. Diperintahkanlah para malaikat untuk ngawasi, pengawasan. Tentunya tidak seru apabila ada pengawasan aja, kalau tidak ada godaan. Diperintahkanlah juga sebagai godaan, yaitu syaiton, iblis, dan sebagainya. Godaan buat kita di bumi. Seperti itu guys. Semua itu demi kalimat la ilaha illallah. Siapa yang bisa melalui tes-tesan di bumi, ada godaan, ada fasilitas yang mewah dan sebagainya, dia akan lolos. Yang lolos adalah yang disebut yang soleh atau solehah. Yang bagaimana itu yang soleh atau solehah? Yang menjalankan sirul asror dan merasakan hatinya, nafasnya, itu semuanya adalah Allah. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Kadang kita mengerti itu la haula, tapi tidak bisa menerapkannya seperti itu. Makhluk yang diciptakan Adam yang diciptakan Allah dari bumi, Adam, Nabi Adam diciptakan Allah dari bumi. Itu Nabi Adam bisa bicara. Kalau ilmu akal nggak bisa nyampe guys. Kalau ilmu hati, ilmu rasa, ilmu Al-Quranul Qadim akan nyampe bahwa terpikir Adam aja yang dari bumi bisa bicara. Apa kita nggak nalar kalau bumi pun, jangan-jangan bumi pun juga bisa bicara? Kok nggak seperti itu? Kena apa? Gitu loh. Harus ditunjukkan dulu. Kalian akan tahu kalau kalian melakukan dzikir sirul asror sampai perjalanan menuju ke mutajali. Ini saya cerita sedikit ya. Saya punya sahabat ini ya. Saya punya sahabat, dia berwisata, tidur di rerumputan. Kalau nalar otak, nalar pikiran, gak nalar guys, gak mungkin terjadi. Rumput itu loh bisa menggoda dia. Didik-didik kaki, didik-didik. Ya dia merasa geli. Memang cuman kalau orang biasa yang masih pakai pikiran mungkin ya pakai akal. Wah, gak masuk akal. Rumput kok seperti itu. Tapi pada kenyataannya kalau kita sudah di titik mukasafa, insya Allah bisa merasakan seperti itu. Apapun bisa terjadi. Semua kehendaknya hidup. Kita hanya menjalankan saja. Syukurlah kita menjadi orang yang menjalankan dzikir sirul asror sampai meninggal dunia. Karena sesungguhnya orang yang disebut orang soleh atau soleka adalah orang yang menuju ke tingkat mutajali guys. Seperti itu. Dan bisa dikatakan bumi menangis di saat
orang soleh meninggal. Nah kok bisa gitu? Bumi merasakan selama orang soleh ini berjalan, duduk, selalu berwirid. Jadi imbasnya adalah bumi juga dapat imbas berpahala dari orang soleh dan soleha. Makanya di saat orang soleh atau soleha meninggal dunia, maka bumi akan menangis apabila kita tahu di tingkat itu. Bumi akan menangis karena orang soleh atau orang soleha sudah diambil. Seperti itu. Dan sebaliknya, bumi menangis tapi langit akan merasa senang. Kenapa kok gitu? Karena orang soleh tadi atau soleha, langit akan bersyukur pada Allah. Ya Allah, matur suwun, Engkau angkat orang soleh ini dan orang soleha ini ke langit yang sudah aku tunggu-tunggu lama. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kita yang melakukan dzikir sirul asrar sampai menuju ke jalannya bertemu Allah, yaitu ke titik mutajali, itu ternyata kita sebagai orang soleh atau soleha adalah disayangi oleh bumi dan langit. Buktinya seperti itu, buktinya ada seperti itu. Apalagi dengan janji Allah. Allah sudah berjanji apabila kita sudah menjalankan dzikir sirul asrar, belum mencapai di tingkat mutajali, kita sudah diambil duluan sama Allah. Insya Allah, Allah akan menjemput kita. Jadi kita nggak sampai tersesat. Karena Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui. Enak dijemput daripada melangkah sendiri. Seperti itu. Dan sifat Allah, Allah tidak pernah ingkar. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kita sampai saat ini masih melakukan dzikir dzikir dirasakan di hati, dirasakan di napas. Alhamdulillah selamanya. Itulah yang dapat kami sampaikan buat kami dan buat teman-teman. Semoga kita masih tetap bisa menjalankan dzikir sirul asrar selamanya, dimanapun kita berada. Seperti itu guys. Apabila ada kata-kata yang saya sampaikan ini salah, semata-mata dari Alek pribadi, Alek mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang saya sampaikan itu adalah benar, merupakan hanya semata-mata Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hidup, Allah yang hidup, yang memberi wawasan. Saya kira dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.